Halo, di background yang berbeda, biasanya aku take di kampus, terus sekarang di rumah. Oke, mari kita review Cantik Itu Luka. Gak bisa, aku gak tahu harus mulai dari mana karena aku gak nyangka bukunya 20 plus itu. Karena aku baca ini tuh, aku gak baca sinopsisnya. Sebenarnya nggak ada yang salah juga ternyata dengan sinopsisnya. Maksudnya nggak, apa ya, nggak menunjukkan bahwa ini 20 plus gitu, tapi ternyata ada rating usianya di bawah sini 20 plus. Eh, ya nggak kelihatan. Ini ya 20 plus dan aku nggak ngecek itu dari awal. Aku hanya membaca ini berdasarkan bermodalkan review seseorang ketika aku SMP dulu. Jahat banget sih. Baru SMP udah dicekoki Cantik Itu Luka. Aku cuma baca dari situ, maksudnya kepikiran gitu, kepikiran buat baca Cantik Itu Luka ini dari situ, katanya bagus gitu. Jadi oke, mungkin aku harus membacanya suatu saat dan ternyata baru terlaksana sekarang ini. Dan alhamdulillahnya terlaksananya ketika aku umurnya memang 20. Nah, terus um, aku bingung. Ya, benar. Oke, aku membaca ini dari judulnya doang. Ekspektasi aku tentang Cantik Itu Luka adalah mungkin novel ini lebih ke apa ya? Lebih ke genrenya tuh lebih ke kayak set mungkin tragedi, not always about romance. Terus ngomongin isu sensitif tentang perempuan pastinya. Dan ya, mostly adalah isu perempuan karena ngomongin cantik. Karena biasanya kan cantik itu kan privilege gitu ya. Orang bisa dapat ini, bisa dapat itu dari kecantikannya. Tapi karena judulnya Cantik Itu Loka, jadi ini tuh kayak ngasih sisi lain dari kecantikan perempuan gitu loh, gitu. Jadi aku tuh mikirnya ini bakalan apa ya, non fiksi banget yang dibalut dengan fiksi gitu. Tapi ternyata bener sih ini non fiksi banget yang dibalut dengan fiksi. Tapi non fiksinya itu ternyata tentang mama, non fiksinya ternyata tentang itu ya itu kamu ya aku takut di ban YouTube tentang itulah ya, tahu kan organisasi yang 3G30S itu ya. Nah, tapi dibalut dengan fiksi gitu, dibalut dengan ceritanya siapa namanya, aku lupa. Udah beberapa minggu lalu aku menyelesaikan ini soalnya. Dewi Ayu, ya tentang ceritanya Dewi Ayu. Di awal tuh kita udah disuguhkan tentang hantu yang bangkit dari kubur, bayangin. Aku tuh mikir, hah ngapain, apa hubungannya dengan hantu? Cantik Itu loh, kakak ekspektasi aku bakalan apa ya, sosial banget gitu. Kok tiba-tiba hantu, kok tiba-tiba energinya langsung spiritual gitu kan? Ya, dibalut itu. Um, aku mau ngomongin apa sih? Aduh, ini nih efek bangun tidur. Oh ya, dan nah isinya ternyata tentang organisasi itu. Walaupun pembungkusan atau gaya penceritaan tentang isinya yang aku omongin tadi itu nggak secara apa ya, nggak secara eksplisit ngomongin organisasi tertentu di tahun berapa yang emang sesuai sama alur aslinya gitu. Ya, yang terjadi di Indonesia gitu itu enggak. Dan bukan cuma tentang organisasi itu sih. Ini lebih ke sebenarnya yang diangkat sama Kak Eka Kurniawan tuh apa ya? Justru tentang sejarahnya. Maksudnya dia tuh ngebahas Jepang juga, masa penjajahan Jepang, masa penjajahan Belanda
dan masa setelah merdeka, yaitu masa revolusi. Yang mana di masa revolusi itu ya tahulah gitu. Jadi menceritakan 3 masa itu yang ada di Indonesia, tapi dengan gaya penceritaan yang sangat kayak aku tuh bingung, benar, aku bingung bagaimana menata alurnya, ngomongnya supaya enak. Kayak gini loh, ini kan ini kan buku fiksi ya, buku fiksi. Cantik itu Luka tentang Dewi Ayu, seorang um, P P5K ya, eh, pekerja. Aku bingung nata kalimatnya. Ya itu yang dunia kupu-kupu malam. Oke, seorang kupu-kupu malam yang ceritanya tuh begini begini begitu gitu. Jadi dia tuh menceritakan tentang kupu-kupu malam tersebut. Dan kalau uh, berarti buku ini bisa dibilang bukan novel ya, tapi aku pernah denger tuh apa ya, roman kali ya. Yang itulah um, menceritakan seseorang mulai dari lahir sampai dia mati. Ya, sampai dia meninggoy. Itu roman kan ya, seingatku. Ya itu. Jadi menceritakan tentang Dewi Ayu dan perjalanan hidupnya, walaupun mostly sebenarnya nggak yang teliti banget tentang Dewi Ayu, tapi melainkan tentang anak cucunya, terus juga orang tuanya, kakek neneknya dan seperti itu. Dan aku suka banget dengan cara penyampaiannya. Jadi tuh aku ngerasa ya di buku ini kita tuh dipaksa untuk mengerti atau membaca, memahami sejarah yang diceritakan sama penulis. Jadi kayak sejarah versi penulis gitu. Tapi ya tidak ini ya, pastinya nggak apa namanya, nggak menampik atau me- melawan, menyangkal sejarah asli. Cuma pengen nulis dari POV lain gitu loh. Nah, pengen menyampaikan sejarah dari POV lain, yaitu dari POV-nya penulis, yaitu dari sisi ini dan itu. Nah, aku tuh ngerasa kayak kita dipaksa untuk membaca itu di buku ini. Karena alur aslinya itu kan fiksi, sedangkan fiksinya itu kayak kayak nggak nyatu sama sejarahnya gitu loh. Kayak emang nggak lagi ngomongin sejarah, tapi kebaca gitu. Paham nggak? Kayak gini deh, aku bandingin sama Laut Bercerita. Laut Bercerita tuh kan emang ngomongin sisi lain dari organisasi itu tadi yang aku bilang tadi. Tapi dia emang kayak tokoh utamanya itu memang salah satu anggota dari situ. Terus adegan-adegannya atau plot ceritanya juga di masa-masa apa namanya, masa-masa krisis itu. Jadi kayak ya emang emang menceritakan itu gitu, emang menceritakan kejadian itu, memang menceritakan kejadian atau fenomena itu gitu. Tapi kalau ini tuh enggak. Ini tuh rasa-rasanya kayak kayak gini deh, ibarat kata tuh aku ngasih ini, aku ngasih minuman ini ke si A gitu. Nah, yang mana minuman ini sejarahnya adalah begini, 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 dan begitu. Paham nggak? Nah, ini yang aku bilang isi utama dari buku ini, kayak esensialnya buku ini. Kayak ya sejarah itu tadi Jepang, Belanda, dan masa revolusi itu tuh ada di sini. Sedangkan gaya penceritaannya adalah dari kamera ini, POV-nya adalah aku. Aku misalkan Dewi Ayu gitu. Dewi Ayu memberikan gelas ini kepada sang Sundako, sang Sudanjo. Ya itulah kayak Kamrat Kliwon gitu. Dewi Ayu memberikan gelas ini ke Kamrat Kliwon yang mana gelas ini kemarin dipegang sama si neneknya, dan neneknya itu punya suami bla 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 bla. Terus abis itu lah gitu. Jadi tuh justru yang banyak diceritain tuh tentang gelas ini. Padahal yang kelihatan di kamera adalah aku dan Kamrat Kliwon misalkan gitu. Jadi nah itu bagian yang aku unik banget, suka banget dari buku ini. Sebenarnya itu justru bikin aku awalnya tuh bingung ya untuk memahami alur ini, memahami gaya
ceritaan dari Kak Eka Kurniawan, tapi justru itu yang bikin aku suka dari sebuah bacaan atau novel atau bacaan fiksi. Karena aku tuh ngerasa jadi aku ikut diajak mikir gitu loh ke dalam bukunya. Jadi nggak yang disuguhkan secara nyoh gitu, enggak. Jadi seru banget menurutku ya. Menurutku ini seru banget. Nah, jadinya tuh di keseluruhan buku ini, aku tuh ngerasa kita tuh jadi dipaksa untuk mengerti isi gelas ini dengan frame fiksi, yaitu orang-orang yang ada di situ. Nah, kalau ngomongin apa ya, kayak dipaksanya itu, tapi dipaksanya kayak secara halus banget gitu loh. Bisa tetap seru karena seperti yang aku bilang tadi, dia tuh tetap menceritakan aku memberikan gelas ini kepada orang gitu dengan kata yang mana sedangkan gitu. Ya, bukan kata-kata ini ya yang muncul di sini. Kata-katanya lebih estetik. Tapi peribahasanya gitu ya. Kayak dia tuh tetap menceritakan aku. Dia tetap dari frame ini ya, frame kamera ini, tetap menceritakan aku yang emang kelihatan di kamera, tapi ininya tetap tetap masuk ke dalam cerita, tetap menjadi bagian besar dari cerita gitu loh. Jadi kayak akunya masuk terus ya gitu. Ngerti kan ya maksudku? Nah, karena aku ngerasa awal-awal tuh kan emang menceritakan tentang eh, sebuah sebuah seorang udah nggak orang, intinya kayak bangkit dari kubur gitu kan. Dewi Ayu tuh bangkit dari kubur terus balik ke rumahnya, terus habis itu menceritakan bla 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 bla, baru deh itu masuk ke dalam esensinya buku ini yang menurutku esensinya tuh ada di sejarah tadi, baru deh masuk ke sejarah. Tapi gaya penceritaannya tetap seperti yang aku bilang tadi, jadi tuh tetap kerasa halus gitu loh. Masuk deh ke sejarah itu begini begini begini, masuk deh itu Belanda itu bagaimana, Jepang itu bagaimana, gimana nasibnya Dewi Ayu ketika dulu di zaman Belanda, di zaman Jepang. Terus bukan cuma ngomongin kayak nasibnya Dewi Ayu, tapi orang-orang yang selain Dewi Ayu juga bagaimana. Jadi Dewi Ayu itu kan salah satu warga sipil ya, yang sebenarnya kayak dia itu, oh, dia tuh keturunan Belanda sebenarnya, cuma ya ya emang udah tinggal di Indonesia. Jadi nah itu dia, jadi menceritakan dia sebagai orang Belanda yang tinggal di Indonesia di zaman penjajahan. Begitu juga dengan orang-orang senasib yang lainnya gitu. Jadi kan masuk banget tuh sejarahnya. Nah, kayak aduh, aku tuh ngerasa dari awal, maaf, aku ngerasa dari, mungkin kalau ini dibagi menjadi 1/10 atau 100% gitu ya. 10% awal itu full fiksi, kayak kita memahami ceritanya, memahami fiksinya, terus masuk ke persen ke 20, dia mulai ada sejarah, masuk ke persen 30 sampai persen 60 atau 70, itu baru itu isinya tentang benar-benar sejarah gitu. Jadi menceritakan fiksi itu, tapi banyak banyak ngomongin gelasnya gitu. Menceritakan fiksi tapi banyak ngomongin gelasnya. Kayak gelasnya tuh jadi hampir menutupi kamera gitu, hampir menutupi tokoh utama yang lagi dibahas gitu. Tapi tetap relate, jadi tetap kebaca gitu. Dan tetap masuk ke dalam otak. Terus abis itu kan di tengah-tengah baca karena aku rasa itu udah mulai banyak sejarahnya dan tokoh utamanya udah agak ketutup, jadi aku tuh mikir kayak, aduh kok sebenarnya nggak bosen, cuma mana ini fiksinya, orang tadi ngomongin Dewi Ayu kok sekarang ngomongin gelasnya mulu, nggak selesai-selesai lagi gitu kan. Tapi tetap dibaca dan tetap apa ya, tetap masuk, walaupun agak itu tadi ya, jadi itu kayak pengen cepet-cepet menamatkan buku ini biar ketemu lagi sama Dewi Ayu gitu. Terus di persen ke 80, 90, 100 baru deh itu kembali lagi transisi transisi um, apa kayak membahas sejarahnya tuh kayak udah mulai selesai gitu loh. Terus full ke cerita fiksinya bahwa gimana tadi lanjutannya begini begini begini, dan dapat sih dan 30% fiksi dari keseluruhan buku ini itu cukup banget untuk mengobati
rasa penasaran dengan apa fiksi yang cuma disebut di awal tadi. Bukan fiksinya, dengan Dewi Ayat tokoh utamanya yang cuma dibahas full di awal tadi. Jadi kenyang sih, tetap kenyang. Jadi gimana ya? Kenyang tapi tetap kemasukan apa yang penulis pengen gitu loh. Jadi menurutku cara membungkus ceritanya tuh bagus banget Kak Eka Kurniawan ini. Karena itu tadi aku rangkum lagi bahwa dia tuh tetap bisa masukin apa yang dia pengen, yaitu cerita sejarah, tapi dengan pembungkusan yang dia tebak ya, tapi dengan pembungkusan yang disukai sama pembaca. Kayak ya pembaca baca novel pengennya apa? Ya pengen cerita fiksi gitu dan dia memberikan cerita fiksi yang emang um, bagus gitu, yang emang apa ya bisa membekas di hati pembacanya. Dan dan akhirnya tuh kayak penulisnya juga dapat tujuannya apa, pembacanya juga dapat tujuannya apa. Jadi seolah-olah ya kalau aku ngerasa aku di sini tuh kayak anak kecil yang lagi nggak mau minum obat, ngerti nggak sih? Terus kadang tuh kan misalkan obatnya ditaruh di minumannya dia atau obatnya ditaruh di bawah makanannya dia di sendok itu, jadi kita makan makan makanan yang kita suka plus obatnya juga gitu, sesuatu yang emang yang sebenarnya nggak kita mau, bukan kita benci ya, yang sebenarnya yang nggak kita apa ya, bukan tujuan utama kita gitu lah. Ya aku ngerasa kayak wah aku dijebak banget sih sama buku ini gitu. Terus apa lagi ya? Tapi itu gong banget sih. Menurutku gongnya buku ini adalah itu. Kayak keren banget Kak Eka Kurniawan bisa memberikan ego penulis dan pembacanya dalam satu waktu yang sama gitu. Tujuan penulisnya dapat, tujuan pembacanya juga dapat gitu. Terus apa lagi ya? Kita ngomongin alur. Oh iya, alur alur penceritaannya itu maju mundur. Terus apa ya? Gak tahu ya, gimana cara mewakili ah, ini tuh kayak belum pernah aku temukan sebelumnya. Pernah sih, cuma nggak kayak Kak Eka tuh kayak gini deh. Ada satu teknik penulisan alur mundur yang itu bakalan bikin pembaca agak mungkin mungkin agak bingung atau eh jadi kayak gimana ya? Dia tuh kayak nggak aku bingung pilih kata-katanya. Cuma em, pemilihan cara untuk menyampaikan atau mentransisikan ke alur mundur itu bagus banget. Walaupun itu butuh effort untuk memahami. Dan Kak Eka itu pede banget memakai teknik itu yang notabene agak susah ke keseluruhan buku ini. Jadi tuh, tapi pedenya tuh justru membuatku kayak wah amazing, amazing. Kayak walaupun dengan effort untuk memahami cerita, tapi aku tuh tetap tertarik, bukan tetap, tapi justru nagih gitu loh. Ngerti gak sih? Paham gak sih? Jadi kerasa buku ini tuh jadi kerasa lebih mahal karena nggak semua orang bisa memahami ceritanya sebegitu gampang gitu ya. Pantesan ya 20 plus ya. Dia emang selain ceritanya yang agak agak erotis emang, tapi cara penulisan atau cara untuk membacanya emang nggak semudah itu gitu. Terus apa lagi ya? Udah gitu. 19 menit. Bye. Thumbnail dulu. Nanti aja deh.